Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Haiko, mahasiswa program studi manajemen bisnis pariwisata dengan nomor pokok mahasiswa 2506533993. Hari ini saya ingin mengenalkan lebih dalam tentang suatu kawasan destinasi wisata sekaligus konservasi budaya yang ada di Jakarta Selatan. Ada yang tahu nggak nama tempatnya apa? Yuk, kita kenalan lebih dekat lagi. Nama kawasannya itu Setu Babakan. Setu Babakan merupakan destinasi wisata sekaligus kawasan konservasi budaya yang ada di Jakarta Selatan, atau lebih tepatnya berada di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, Setu Babakan itu punya luas 289 hektar. Gede banget kan? Alasan saya memilih Setu Babakan sebagai kawasan yang ingin lebih dikenal karena Setu Babakan dekat dengan rumah saya, yaitu jaraknya cuma 8 menit guys. Terus juga Setu Babakan ini punya banyak banget potensi-potensi yang bisa digali dan membuat wilayah ini semakin dikenal. Sebelum masuk ke bagian analisis SWOT, ada hal menarik yang perlu diketahui tentang Setu Babakan. Yang pertama, pada tahun 2021, Setu Babakan memenangkan juara 1 kategori Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainable dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf. Di tahun yang sama pula, Setu Babakan masuk ke dalam 50 desa wisata terbaik di Indonesia versi Kemenparekraf. Setelah mengetahui fakta menarik tersebut, kini saatnya melihat lebih dalam potensi, tantangan, peluang, dan ancaman yang dimiliki Setu Babakan melalui analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Setu Babakan punya banyak kekuatan di dalamnya, seperti budayanya masih sangat otentik, masyarakatnya masih sangat aktif dalam melestarikan tradisi dan budaya. Setu Babakan juga sudah diakui sebagai cagar budaya resmi oleh pemerintah. Kedua, ada weakness atau kelemahan. Selain keunggulan atau kekuatan, Setu Babakan juga memiliki kelemahan, seperti akses jalan menuju Setu Babakan dan di dalam Setu Babakan masih jauh dari kata sempurna. Jalannya masih rusak dan membuat tidak nyaman saat menggunakan kendaraan. Lahan parkir kecil dan masih banyak yang parkir di bahu jalan membuat macet dan sempit akses jalan di dalamnya. Kurangnya fasilitas umum seperti toilet dan kawasan Setu Babakan belum disabilitas friendly, terutama di bagian danau dan kawasan kuliner. Digitalisasi sudah ada, tapi masih kurang lengkap, seperti tidak adanya virtual museum tour atau virtual tour di kawasan Setu Babakan. Selain itu, website dari Setu Babakan sendiri tidak update, jadi wisatawan atau pengunjung tidak dapat tahu event atau acara apa yang ada di sini. Ketiga, ada opportunities atau peluang. Peluang yang dimiliki Setu Babakan cukup besar untuk terus berkembang sebagai destinasi wisata budaya unggulan. Beberapa peluang yang dapat dikembangkan seperti membuat virtual museum tour dan virtual tour di kawasan Setu Babakan untuk menarik wisatawan. Mengembangkan fasilitas pendukung seperti area parkir yang lebih luas dan fasilitas ramah disabilitas untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Menjalin kerjasama dengan agen perjalanan dan platform wisata online untuk memperluas jangkauan promosi. Meningkatkan promosi digital melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube dengan konten yang menarik, serta menggunakan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Membuat website resmi yang interaktif dan informatif untuk memberikan informasi lengkap dan update tentang acara, fasilitas, dan sejarah yang ada di Setu Babakan. Keempat, ada threat atau ancaman. Meskipun Setu Babakan memiliki potensi besar untuk terus berkembang, kawasan ini juga menghadapi sejumlah ancaman yang perlu diatasi agar daya tariknya tetap terjaga. Beberapa ancaman yang dihadapi Setu Babakan seperti infrastruktur jalan dan fasilitas yang kurang memadai dapat mengurangi kenyamanan pengunjung serta menghambat pertumbuhan kunjungan di Setu Babakan.
kompetisi dengan destinasi wisata lain yang memiliki fasilitas lebih lengkap dan modern. Contohnya, Museum Nasional Indonesia. Dampak lingkungan seperti pencemaran atau kerusakan ekosistem danau akibat peningkatan jumlah pengunjung tanpa pengelolaan yang baik. Potensi kemacetan dan keamanan yang menurun jika pengelolaan akses dan parkir tidak diperbaiki. Selanjutnya, di Setu Babakan ada ekonomi kreatifnya nggak sih? Jelas ada. Ekonomi kreatif yang ada di Setu Babakan ada dari sektor kuliner, seperti penjual kerak telur, dodol, rengginang, es potong, soto Betawi, kue rangi, bir peletok. Sektor kria seperti ondel-ondel, sektor seni pertunjukan seperti tari, lenong, dan palang pintu. Kemudian ada juga sektor desain interior dan arsitektur. Yang menarik, semua kegiatan ini dijalankan langsung oleh masyarakat sekitar. Budaya Betawi bukan hanya dilestarikan, tapi juga menjadi sumber penghasilan dan kebanggaan mereka. Ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan di Setu Babakan yaitu film animasi dan video. Karena Setu Babakan sudah memiliki potensi budaya dan potensi tempat yang bagus untuk dikembangkan di subsektor film animasi dan video. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana membuat studio film di kawasan ini. Nah, hal ini kan makin membuat bagus dan juga bisa dijadikan sebuah hal yang baik karena bisa membuat konten video dan promosi digital yang semakin kompleks untuk membudayakan atau mempromosikan budaya Betawi yang ada di Setu Babakan. Nah, gimana? Udah makin kenal belum sama Setu Babakan? Terima kasih sudah menonton videonya dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.